Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Haris dari SMK Muhammadiyah 5 Wabat. Syukur alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, sehingga kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang yang pertama yaitu logika dan algoritma, yang kedua yaitu peta minda. Namun sebelumnya anak-anakku, sebelum materi ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa agar materi yang kita pelajari nanti mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anakku semua, bagi semuanya. Marilah kita berdoa, saya pimpin, mohon bisa untuk bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan dengan doa itu tadi ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat untuk besok dan masa depan kalian semua. Baik, saya mulai. Yang akan kita bahas nanti ada 5 poin. Yang pertama yaitu logika, yang kedua algoritma, yang ketiga diagram, dan yang keempat yaitu peta minda. Apa itu logika? Nah, logika dari bahasa logis yaitu masuk akal. Nah, secara definisi dari kata logis itu yaitu masuk akal namun memenuhi hukum logika. Jadi logika itu adalah hasil pertimbangan akal pikiran, sehingga pengetahuan tentang cara berpikir kita akan menjadi semakin sehat. Itulah definisi dari logis. Lalu manfaat yang kita dapat, yang pertama yaitu menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedua, membuat daya pikir kita menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Ini tentunya kita mulai bisa dari kalian yang nanti akan kita biasakan untuk menjadi siswa mulai dari kelas 10 ini, akan membiasakan untuk berpikir yang lebih tajam, sehingga apabila ini kita biasakan, maka segala kemungkinan yang akan kita hadapi besok maupun yang akan datang itu akan kita menjadi lebih terbiasa. Hal apapun yang menjadi pikiran, yang menjadi sebuah pemikiran kita, itu bisa kita pikirkan secara tajam, sehingga nanti hasilnya pun juga lebih baik. Yang ketiga yaitu membuat setiap orang berpikir cermat, objektif dan efektif dalam berkomunikasi. Nah, tentunya di sini nanti kita selain belajar berpikir tajam, itu juga kita nanti akan berpikir secara cermat, secara teliti dan objektif, sekaligus lebih efektif dalam berkomunikasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Artinya kalau kita sudah terbiasa dengan berpikir tajam, cermat, dan efektif, maka nanti suatu informasi, sesuatu hal, tindakan itu akan selalu mengarah kepada hal yang kebenaran. Itu diantara manfaat kita mempelajari tentang salah satu fungsi logika, yaitu adalah sebagai alat untuk menarik sebuah kesimpulan. Jadi sesuatu hal itu bisa kita ambil kesimpulan. Salah satu contohnya, salah satu alat yaitu menggunakan logika.
Sedangkan penalaran untuk menarikan kesimpulan itu ada dua jenis, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif itu adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar dari umum ke khusus. Contohnya, kalimat umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Sedangkan kalimat khusus, Sandi adalah siswa SMK. Maka kesimpulannya adalah Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu adalah contoh deduktif. Kemudian berikutnya adalah contoh induktif. Ini adalah penarik kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar dari khusus ke umum. Contohnya kalimat khusus, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Yang kalimat khusus kedua, Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kalimat khusus yang ketiga, Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulannya adalah siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi itu adalah salah satu contoh logika dengan deduktif dan induktif. Baik, berikutnya kita menuju ke materi yang kedua, yaitu algoritma. Algoritma ini adalah strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara yang terbaik. Jadi ini ada langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah secara baik. Nah, arti yang lain, algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi ini adalah arti pengertian yang lain dari algoritma, itu serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan-urutan logis, tujuannya untuk mencapai sebuah tujuan itu. Kemudian ini adalah contoh yang simpel. Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari, ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian Dina berpikir untuk membuat tumis tauge tempe dengan langkah sebagai berikut. Nah, ini tentunya salah satu contoh ini saya yakin anak-anakku semua pernah mengalami seperti ini. Maka si Dina itu akan membuat sebuah algoritma. Tujuannya agar masalah yang dihadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Maka Dina membuat sebuah algoritma. Yang pertama, siapkan tauge, tempe, dan seterusnya dengan bahan yang lain yang diperlukan. Kemudian iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Kemudian ini adalah langkah-langkah memasak, yaitu resep membuat tumis tauge tempe. Sehingga langkah 1, 2, 3, 4, dan 5 ini disusun secara logis, secara sistematis, sehingga tujuan dari yang dihadapi, masalah yang dihadapi oleh si Dina ini bisa terselesaikan. Nah, dari sini anak-anakku semua tentunya bisa membuat contoh-contoh yang lain, bukan hanya memasak, mungkin bisa juga contoh pada saat berangkat sekolah, itu pun ada algoritma. Contoh mencuci baju atau pakaian, itu pun juga ada algoritmanya. Nah, disinilah nanti kita bisa belajar sebuah algoritma. Yang berikutnya, bentuk algoritma itu ada 3, ya, yang umum digunakan. Yang pertama yaitu model bagan alir. Model bagan alir ini seperti ini, ada sebuah simbol atau gambar dan kemudian ada panahnya menyatakan ini adalah sebuah langkah 1, 2, dan 3. Yang berikutnya adalah shortcode. Shortcode ini biasanya digunakan untuk sebuah list
ya, sebuah list yang mana di situ secara disusun secara sistematis. Jadi langkah ke satu, baru ke langkah kedua dan seterusnya. Kemudian bahasa pemrograman. Ini bahasa pemrograman ini dilakukan oleh mungkin nanti di siswa yang jurusan komputer jaringan atau multimedia atau pemrograman itu biasanya pasti mengenal bahasa pemrograman, dan ini pasti lebih sulit ya, karena di sini juga harus berpikir secara tajam. Baik, dari tiga bentuk itu kebanyakan yang digunakan yang simpel dan mudah ini adalah yang bentuk bagan alir. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di bagan alir ini itu ada, atau flowchart itu ada simbol yang harus kita pahami dulu. Nah, simbol seperti yang pertama ini ya, ini adalah artinya mulai dari awal dan juga nanti di akhir. Jadi setiap kita mulai langkah, tahap yang awal adalah dengan simbol ini. Begitu juga dengan berakhirnya sebuah langkah, maka ditutup dengan simbol seperti ini. Kemudian kotak persegi 4 ini yaitu sebuah proses, menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Kemudian simbol ini jenjang ini adalah untuk mengambil keputusan. Berarti ini ada dua pilihan, iya atau tidak. Jika iya, maka pengambil keputusan menghasilkan keadaan benar. Jika tidak, pengambil keputusan menghasilkan keadaan salah. Jadi ada dua pilihan, ya dan tidak. Nah, tiga simbol ini itu tentunya harus kalian hafalkan, ya, tiga simbol ini. Minimal ada tiga simbol ini. Kemudian ada tambahan lagi simbol, yaitu tanda lingkar ini. Tanda lingkar ini biasanya digunakan jika simbol yang dibuat itu ternyata terlalu panjang sehingga menyambung, butuh sambungan, bersambung ke lembar berikutnya, atau pada halaman yang sama itu digunakan tanda ini ya. Sedangkan ini adalah off-back connector. Ini adalah titik temu penghubung suatu langkah dari on-back biasanya dapat pada halaman yang berbeda. Jika halaman ke berikutnya yang berbeda, maka sambungannya adalah menggunakan simbol seperti ini. Dan yang berikutnya ini biasanya digunakan di jurusan-jurusan tertentu. Ini tentang biasanya digunakan untuk database, data, dokumen, subproses, seperti ini subproses, dan seterusnya. Itu. Jadi saya harapkan tiga simbol ini ditambah dengan simbol lingkaran ini jika suatu saat diperlukan, ini kalian harus paham ya, minimal mengetahui simbol-simbol ini. Yang berikutnya contoh bagan alir berangkat sekolah. Ini saya ambil contoh yang paling mudah, yang setiap hari pasti kalian melakukannya. Contoh algoritma ketika mandi ya, ini menggunakan bagan alir, persiapan sekolah seperti ini, kemudian mandi, kemudian langkah kedua sarapan, kemudian berangkat ke sekolah, yang berikutnya sampai di sekolah. Berarti ini mulai proses, kemudian diakhiri menggunakan simbol yang saya jelaskan tadi. Jadi disesuaikan ya. Nah, secara umum dari algoritma yang seperti contoh di atas ini, itu bila dirinci ya, ini secara umum algoritma ketika mandi ya, ketika mandi itu bisa disub proses lagi. Nah, mandi ini adalah dalam tahapan algoritma untuk berangkat ke sekolah. Nah, pada bagian langkah subproses mandi ini bila dijabarkan seperti ini ya, siapkan peralatan mandi, misalkan handuk, pakaian dan seterusnya.
Setelah semua siap, masuk kamar mandi, lepaskan baju, siram air ke seluruh anggota, gunakan sabun atau bersihkan sabun sampai dengan langkah ke-10 keluar kamar mandi dan selesai. Nah, maka dari tahapan atau urutan langkah-langkah 1 sampai dengan 10 seperti ini, itu bila dibuat bagan alir akan menghasilkan seperti ini. Siapkan peralatan, masuk kamar mandi dan seterusnya ya, sampai ke bawah sampai dengan keluar kamar mandi. Itu adalah subproses dari bagan alir untuk yang ini. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya ini bagan alir sarapan. Yang pertama periksa. Nah, ini menariknya ini menggunakan pilihan, ya kan? Seperti yang saya jelaskan tadi, apabila ada pilihan, maka simbol yang digunakan adalah seperti ini. Nah, jika iya, karena periksa makanan biasanya kita itu melihat di meja makan. Jika tersedia sarapannya, maka yang berikutnya adalah langsung kita lanjutkan ke sarapan. Begitu ya. Kemudian apabila tidak ada, maka masak dulu. Nah, masak dulu ini pun kalaupun ada, ya kalau sudah tersedia bumbunya, kemudian jika sudah tersedia bahan-bahan untuk masak, maka bisa kita langsung melakukan tahap sarapan. Apabila tidak, maka yaitu beli sarapan di luar. Nah, kemudian setelah itu apabila bahannya tersedia, ada pilihan lagi, yaitu kalau ada berarti buat sarapan atau artinya masak dulu. Nah, biasanya ini kalau kita ingin simple mungkin pakai mie instan itu bisa, ataupun yang lain. Nah, kemudian tidak terjadi, bagaimana? Nah, mungkin dari kalian menahan sehingga tidak sarapan, mungkin menunggu sarapannya di luar atau pada saat perjalanan menuju ke sekolah. Nah, ini tentunya dari beberapa algoritma atau tahapan-tahapan ini bisa membuat diri kalian suatu masalah itu bisa terselesaikan. Nah, dengan adanya susunan algoritma yang seperti ini. Cukup menarik bukan dari contoh algoritma atau tahapan-tahapan apabila kita membuat tahapan itu menggunakan bagan alur seperti ini. Yang berikutnya adalah lagi ini contoh. Nah, ini yang biasanya pernah ke rumah sakit atau ke puskesmas atau ke klinik. Nah, ini dibuat bagan alur secara umum aja, mungkin ada yang berbeda, tetapi ini adalah suatu contoh. Nah, ini sangat bagus, contoh ini digunakan untuk yang jurusan kesehatan, baik keperawatan maupun farmasi. Nah, kita perhatikan sama-sama. Begitu pasien datang, maka ini termasuk pasien darurat atau pasien biasa atau tidak darurat. Apabila tidak darurat, maka ambil antrian, kemudian loket pendaftaran. Nah, ini ya, ada 1, 2, 3, ada 3 kriteria loket pendaftaran. Kemudian baru rawat jalan atau tidak, ya kan. Kalau kemudian setelah itu pasien dirujuk ke rumah sakit, atau kalau tidak dinyatakan sehat, kasir melakukan pembayaran, begitu, kemudian ambil obat, ya, gitu, kemudian pasien pulang. Apabila pasien dalam keadaan darurat, maka berbeda langkahnya dengan yang pasien biasa atau tidak darurat. Kalau pasien darurat, ya otomatis harus masuk unit gawat darurat tanpa harus ambil antrian. Nah, seperti ini. Kemudian menuju ke ruang, atau kalau bersalin ya ruang bersalin, kemudian baru loket pendaftaran. Sampai dengan pasien itu dinyatakan pulang. Nah, gitu. Jadi ini tahapan-tahapan ini tentunya kalian akan menjumpai nanti pada suatu saat di sebuah instansi, di sebuah perusahaan atau di sebuah
unit-unit usaha tentunya akan menemui hal yang demikian. Dengan belajar kita di algoritma ini, dengan bagan alert ini, tentunya kalian akan tidak asing lagi dan terbiasa dan mudah memahami dari simbol-simbol yang pada bagan alert ini. Yang kemudian, nah, jenis-jenis aplikasi nanti harapan saya semua siswa silahkan download aplikasi di Play Store. Ini ada beberapa pilihan, silahkan Anda pilih salah satu yang menyesuaikan dari masing-masing perangkat handphonenya, Androidnya. Ini bisa kalian dapat secara gratis di Play Store. Nah, kemudian berikutnya ya, ada kaitannya dengan algoritma tadi. Tahap berikutnya adalah menggali ide, ya kan? Bagaimana caranya supaya ide itu bisa kita munculkan, bisa kita dapat? Ya, yang diantaranya adalah kita butuh imajinasi. Jadi ide perlu digali agar ditemukan dan butuh konsentrasi. Jadi kalau Anda tidak konsentrasi, tidak fokus, tentunya ini akan sulit sekali untuk berimajinasi. Ya kan? Berimajinasi berbeda dengan berkhayal. Ya, hampir mirip tetapi berbeda. Ya, kalau berkhayal itu mungkin tidak logis, tapi imajinasi ini dengan kita berpikir secara akal masuk akal gitu, atau logis. Kemudian yang kedua adalah butuh bernalar. Bernalar ini tentunya ada beberapa tahapan, yaitu pengerucutan ide, ya, sehingga ide itu kalau misalkan kalian memiliki beberapa hal hasil penalaran, nah kemudian dirucutkan ide itu, disimpulkan ide tersebut, ya, misalkan kalian menemukan ide tentang peralatan elektronik, nah, misalkan. Nah, itu berarti ambil kesimpulan bahwa kalian itu ingin menggali ide tentang peralatan elektronik. Nah, peralatan elektronik itu pun juga bisa diruncingkan lagi, ya, bisa didetailkan lagi. Mungkin pemanas nasi, atau mungkin bisa dibuat lagi semacam penghemat daya listrik, ya, misalkan gitu. Atau mungkin menciptakan setrika dengan daya listrik 50%. Nah, begitu. Nah, sehingga itu dari peruncingan atau ide tersebut bisa langsung lebih ke arah dari yang ide kalian maksud tertentu. Kemudian yang berikutnya merancang desain. Apabila ide itu sudah muncul dan sudah jelas, maka yang kemudian adalah merancang desain. Desainnya itu bagaimana? Misalkan tadi adalah setrika dengan hemat daya 50%. Nah, berarti nanti rancangan ini perlu kalian bentuk. Oh, nanti bahannya itu dari apa, kemudian nanti pemanasnya itu mungkin berbeda dengan setrika biasa, agar nanti hemat daya itu berarti ada yang perlu ditambahkan. Misalkan pemanasnya itu biar tidak terlalu memakan atau menghabiskan daya listrik yang tinggi, mungkin bahannya nanti dibuat selain tembaga itu apa. Nah, kemudian yang ketiga, petakan jalur Anda. Jadi ini butuh fokus agar nanti kalian pada saat merancang desain itu muncul nanti beberapa tahapan-tahapan. Jadi itu dipetakan bahannya itu apa, kemudian nanti cara desain bentuk modelnya seperti apa, itu dibeda-bedakan, ya kan. Kemudian bagaimana nanti untuk jangka waktu, kualitas dari bahan tersebut itu bagaimana. Jadi dipeta-petakan mulai dari bahannya, mulai dari
bentuk rakitannya bagaimana, kemudian sampai dengan digunakan kemasannya itu bagaimana dan seterusnya. Nah, tentunya ini yang keempat, lengkapi pengetahuan Anda. Jadi, apabila ide itu ada, kemudian desain itu ada, pemetaan sudah jelas, maka kalian pasti membutuhkan pengetahuan untuk mendukung ide tersebut. Bisa cari di internet, bisa cari di informasi yang lain, di Google, atau mungkin tanya teman, atau mungkin ke toko-toko survei. Nah, seperti itu. Nah, ini dari rangkaian-rangkaian beberapa tahapan ini, itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan ide kalian. Jadi ide yang kalian timbulkan itu apabila tidak kita kelola dengan baik dari tahapan-tahapan ini, maka ini tinggal ide saja, tetapi tanpa ada wujud, tanpa ada semacam konsep yang matang sehingga bisa kita suatu saat bisa kita wujudkan. Itu tentang mengali ide. Baik, selanjutnya yaitu tahap materi yang berikutnya. Ini tentang peta minda, jadi materi yang kedua. Peta minda, kalau kita lihat bahasanya peta ya peta, semacam gambaran. Ya, minda itu pemikiran. Jadi peta minda yang dimaksud ini adalah mind mapping. Mind mapping dapat diartikan sebagai peta pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu menuju suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung dalam gambar yang disukai dan mudah dimengerti. Nah, begitu. Jadi ini kenapa saya gambarkan sebuah otak, karena sel-sel otak kita itu pun kalau digambarkan itu seperti pohon. Ya, ada rantingnya, dari ranting itu ada cabangnya, dari cabangnya itu menuju ke pohonnya. Ya, begitu. Sehingga ini nanti kalau kalian akan belajar peta minda pasti lebih menarik lagi dan mudah dipahami. Peta minda membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Dengan satu gambar itu nanti kalian lebih paham, lebih mudah mengingat dan seterusnya. Baik, kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini contoh peta minda. Kalian perhatikan. Ini contoh peta minda tentang kegiatan liburan keluarga. Ya kan? Nah, di peta minda kegiatan liburan keluarga, apabila kita buat semacam ini, sebuah gambar seperti ini, ada garis penghubungnya, ada aktivitasnya apa, kemudian kita perlu perlengkapannya bagaimana, tujuannya kemana, siapa saja yang diajak. Nah, apabila ini dibuat dengan desain peta minda, tentunya kalian akan lebih tertarik, mudah diingat, mudah dipahami daripada kita nulis liburan keluarga ditulis secara narasi. Itu tentunya akan berbeda jauh, ya kan? Kalau dibuat seperti gambar peta minda ini, cabang-cabang, ada ranting-ranting, tentunya ini siapapun yang membaca pasti akan lebih mudah memahami dan mudah diingat. Nah, ini seperti contohnya liburan keluarga, siapa saja, ada ayah, ibu, adik, sepupu yang diundang, tujuan. Nah, harapan ini nanti kalian belajar peta minda. Suatu saat kalau kalian ingin mengkonsep sebuah kegiatan, sesuatu hal, itu saya berharap buatlah peta minda seperti ini. Tentu kalian akan mudah untuk mengingatnya, mudah juga untuk apabila ada koreksi kesalahan mana yang diperbaiki, ya. Sehingga kalau digambarkan seperti ini, nanti siapapun, apakah ayah kamu, keluarga kamu, atau teman kamu, begitu lihat peta minda ini pasti lebih memaham, ya, cepat lebih paham, gitu. Nah, berikutnya manfaat peta minda. Menurut Busan, merangsang kerja otak kiri dan otak kanan secara sinergis, berkesinambungan, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Ya, tentunya beda ya kalau dengan tulisan yang rumit dibandingkan dengan gambar peta minda.
itu tentunya seakan kita bebas begitu. Kemudian mengembangkan sebuah ide cepat, nanti ide itu bisa kita tuangkan dengan peta minda, dengan alur-alur tadi, dengan arah, dengan cabang, ranting, pasti nanti memudahkan kita. Membantu seorang untuk mengalirkan gagasan tanpa hambatan, membuat perencanaan sasaran pribadi, membuat rencana atau kerangka cerita, meringkas isi buku, sekaligus yang terakhir yaitu menyenangkan dan mudah diingat. Nah, setelah kalian lihat dari contoh peta minda ini bagaimana perbedaannya, tentunya kalian pasti merasakan ternyata peta minda sangat menyenangkan dan mudah dipahami dan mudah diingat. Itu ya. Menurut manfaat peta minda, menurut Michelko memberi pandangan menyeluruh pada permasalahan pokok, merencanakan rute atau kerangka pikiran, mengumpulkan sejumlah besar data pada suatu tempat, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Itu diantara manfaat peta minda. Yang berikutnya, nah jenis-jenis peta minda itu ada beberapa model. Ini seperti ini, peta buih, kemudian peta buih berganda, multi flow map seperti ini, peta titik atau breadth map seperti ini, kemudian peta pokok atau tree map seperti pohon seperti ini, kemudian circle map ya, melingkar hampir sama dengan peta buih tadi, kemudian flow map ya, seperti ini, bagan-bagan seperti ini. Jadi itulah jenis-jenis peta minda. Nah, berikutnya aplikasi peta minda. Saya merekomendasi untuk kalian bisa download aplikasi MyMan. MyMan ini adanya di Play Store, bisa kalian download secara gratis. MyMan ini. Kalau misalkan mau aplikasi yang lain silahkan. Ya, kesimpulannya ini bisa disesuaikan, mungkin yang tidak terlalu berat aplikasinya, atau mau mungkin yang berbayar ini ada ya, sehingga fiturnya lebih lengkap. Nah, silahkan kalian download salah satu aplikasi yang di sini. Saya menyarankan, merekomendasikan kalian, karena ini sudah saya pakai MyMan seperti ini. Oke, demikian tadi beberapa materi yang sudah saya jelaskan, mulai dari tadi algoritma, logika, yang kedua yaitu tentang peta minda. Berikutnya adalah tugas mandiri. Kerjakan tugas berikut, petunjuk dan cara mengumpulkan tugas dapat diakses melalui aplikasi kelas digital Edmodo. Jadi materi yang PowerPoint ini dan materi yang berikutnya PPT ini akan nanti saya share di anak-anakku. Demikian tadi materi dari simulasi dan komunikasi digital. Yang pertama tadi adalah logika dan algoritma. Jadi logika itu adalah masuk akal. Jadi kita menarik sebuah kesimpulan sesuatu hal itu dengan masuk akal. Kemudian yang kedua materinya adalah algoritma, yaitu susunan atau tahapan-tahapan beberapa langkah-langkah yang tujuannya itu adalah mencapai sebuah kegiatan sehingga berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu tentang peta minda atau peta konsep, peta pemikiran yang memudahkan kita dalam melakukan sebuah hal, yaitu dengan menggunakan penghubung, garis, kemudian ada cabang, ada ranting, ada daun, nah begitu. Berikutnya adalah tugas mandiri. Jadi setelah kalian mempelajari materi tadi, seperti biasanya saya akan memberikan tugas pada kalian, petunjuk yang nanti akan saya share, yaitu kerjakan tugas petunjuk dengan cara mengumpulkan tugas dapat diakses melalui aplikasi kelas digital Edmodo. Jadi tugas nanti akan saya posting, akan saya sampaikan di
Edmodo kelas Simkomdik pada masing-masing siswa, sehingga yang sudah bergabung bisa dilihat nanti di Edmodo-nya masing-masing. Adapun tugas yang pertama, buatlah algoritma menggunakan bagan alir beserta simbol tentang kegiatan mencuci pakaian. Ya, jadi tolong nanti dibuat menggunakan bagan alir tentang kegiatan mencuci pakaian. Ya, silakan mengerjakannya. Silakan gunakan aplikasi pembuat flowchart yang sesuai. Jadi ada aplikasi yang saya sebutkan tadi, mohon di-download di Android-nya masing-masing, kemudian kerjakan ya, seperti membuat algoritma menggunakan simbol-simbol. Nah, kemudian hasil tugas itu bisa diekspor atau disimpan menggunakan format JPG, PNG, silahkan, atau bisa juga di screenshot pada Android-nya. Pada saat mengerjakan selesai, di screenshot, tetapi harus mencantumkan nama dan kelas. Artinya di dalam bagan alir nanti mohon ada semacam catatan atau note-nya, atau mungkin bisa dibuatkan teks begitu yang bisa mencantumkan nama dan kelas kalian. Ini wajib, syaratnya harus ada nama dan kelas kalian. Kemudian yang kedua, jelaskan fungsi masing-masing berdasarkan 7 jenis petaminda. Ya, jadi yang pertama tadi saya ulang lagi, hasil gambar atau screenshot yang sudah ada nama dan kelas itu nanti filenya dikirim ya, di lembar tugas pada aplikasi Edmodo. Begitu ya. Yang kedua, saya lanjutkan yang kedua. Jelaskan fungsi masing-masing berdasarkan 7 jenis petaminda. Jadi jenis petaminda tadi yang bercabang, kemudian ada yang recycle, kemudian ada yang seperti pohon. Itu tolong dijelaskan jenis-jenis petaminda tadi. Kalian kerjakan, bisa menggunakan teks biasa, bisa menggunakan catatan, bisa menggunakan arsip, bisa menggunakan apa, yang penting itu adalah aplikasi untuk menulis, begitu ya. Nah, kemudian filenya disimpan, dikirim juga ke aplikasi Edmodo. Kemudian yang ketiga ini minimal ya, syarat utamanya adalah harus diinstal aplikasi petamindanya, bisa menggunakan Mimen tadi yang saya rekomendasikan, diinstal, kemudian dikerjakan. Nah, jenis kegiatannya adalah kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-75 di masa pandemi. Tentunya di kampung kalian atau mungkin di lingkungan teman kalian itu pasti ada kegiatan peringatan, namun kali ini berbeda. Mungkin peringatannya itu secara online, atau mungkin kalau memang zonanya sudah hijau dan bisa mengadakan kegiatan di kampungnya. Nah, ini tolong kalian buat kegiatan peringatan HUT ini. Nah, hasil tugas bisa dikirim dalam bentuk gambar JPG atau PNG atau screenshot di aplikasi Mimen-nya tadi, kemudian diberi nama dan kelas. Ini bukan filenya yang diberi nama dan kelas, tetapi adalah di dalamnya itu ada di lembar kerjanya di aplikasi Mimen itu ditambahkan nama. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan note, catatan. Pasti di situ ada menu. Silakan kalian cari, ada menu menambahkan catatan. Dalam tulisannya itu pasti ada nama, bisa diketik nama dan kelas kalian masing-masing. Kemudian hasil file gambar atau hasil screenshot tadi diberi nama kalian dan kelasnya juga. Setelah itu dikirim di aplikasi Edmodo masing-masing kelas. Saya kira itu penjelasan dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan
ada semacam diskusi, ada yang kurang paham, silahkan dikomentari, apakah di YouTube, apakah di kelas Edmodo, atau yang lain. Materi slide PowerPoint ini tetap akan saya bagikan, bisa kalian lihat di kelas digital Edmodo kalian masing-masing. Ya, saya harap kalian bisa paham apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Demikian, saya berharap tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat untuk semuanya, untuk keluarga kalian. Jangan putus asa di saat belajar di rumah, tetap semangat, tetap belajar terus. Ya, mudah-mudahan ini kalian akan menjadi orang-orang yang sukses di kelak hari. Cukup sekian, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.